Yang kedua, kita akan pergi untuk menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya akan pergi untuk menghadap Tuhan. Sudah siapkah kita untuk menghadap Tuhan? Pertanyaan ini lebih dalam. Tadi meninggalkan segalanya kita tidak siap, apalagi nanti bertemu dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya akan bertemu dengan Tuhan melalui kematian itu. Dan ketika Bapak Ibu dan saya bertemu dengan Tuhan, Ibrani pasal 9 ayat 27, Bapak Ibu dan saya akan dihakimi. Kita akan dihakimi menurut perkataan-perkataan kita selama kita di atas dunia ini. Ya, Injil Lukas 19 ayat 22. Kemudian kita akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan kita. 1 Petrus 1 ayat 17, Wahyu pasal 20 ayat 12. Kita akan dihakimi demikian Bapak Ibu. Kalau selama kita hidup di atas dunia, ketika kita nanti berhadapan dengan Tuhan, kemudian kita dibukakan oleh Tuhan, ini loh perkataan-perkataanmu. Tidak ada satupun perkataanmu memuliakan aku. Tidak ada satupun perkataanmu memberkati orang lain. Yang ada ialah hinaan, cacian, dan lain sebagainya. Yang ada ialah sungutan, dan sungutan. Engkau dan saya, Bapak Ibu dan saya, akan dihakimi dengan perkataan kita. Kemudian kita dihakimi dengan perbuatan kita. Semua perbuatan-perbuatan kita, apalagi perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, dihakimi melalui perbuatan kita. Engkau yang diam-diam melakukan dosa di luar sana, apakah itu perzinahan? Hati-hati. Satu waktu nanti ketika Tuhan bukakan, engkau akan dipermalukan. Bukan hanya engkau yang dipermalukan, keluargamu ikut dipermalukan. Tinggal tunggu waktu. Dan ketika penghakiman itu terjadi, ternyata Bapak Ibu, itu bisa terjadi selagi kita hidup. Persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Maka dengan demikian, Bapak Ibu keluarga yang bersyukur dan diberkati oleh Tuhan, menurut Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 16, perhatikan cara hidupmu. Perhatikan cara hidup Bapak Ibu dan saya. Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16, jangan memiliki cara hidup seperti orang bebal. Perhatikan cara hidup Bapak Ibu dan saya. Kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kita harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Itu Bapak Ibu. Supaya nanti ketika kita dihakimi, kita terluput dari perkataan-perkataan kita yang mungkin kasar, kotor, dan lain sebagainya, dari perbuatan-perbuatan kita. Perhatikan cara hidup kita. Keluarga dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya dihakimi, maka hanya ada dua tempat yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu dan saya sudah tahu kok tempatnya. Sorga dan neraka. Itu tempatnya. Hanya ada dua tempat yang dipersiapkan. Ketika nanti berhadapan dengan Tuhan, kemudian Tuhan menghakimi, oh perkataanmu, perbuatanmu lah yang membawa engkau masuk ke neraka. Oh perkataanmu lah dan perbuatanmu lah yang membuat engkau harus aku tempatkan di surga. Keluarga dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Salomo sebagai penulis pada ayat ini, Salomo berkata, karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Kita yang hidup, Salomo maksudkan Bapak Ibu dan saya. Saya tahu, kita semua memahami ini, betul? Atau ada yang belum sadar? Anda mungkinlah saya mati. Ada yang belum sampai ke situ? Ada yang
yang belum mengerti? Nah, kalau belum sampai ke situ berarti belum siap dia. Ya. Salomo menuliskan ini karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Bapak, Ibu, dan saya tahu bahwa kita akan mati. Sama nasib kita akan sampai pada kematian, baik kita yang percaya kepada Kristus maupun yang tidak percaya kepada Kristus. Cuma ada bedanya. Bapak, Ibu, dan saya yang percaya kepada Kristus, kita paham betul bahwa kepastian keselamatan, jaminan keselamatan itu pasti. Keluarga dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam 12 pasal dari kitab Pengkhotbah ini, salah satu kata terbanyak yang kita temukan, yang bisa kita temukan dalam 12 pasal ini ialah kata sia-sia atau kata kesia-siaan. Maka melalui kata ini Bapak Ibu, melalui kata kunci ini, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Hidup kita akan sia-sia, atau bahkan mati kita akan sia-sia bila kita terlepas dari Kristus. Itu maksud kata sia-sia dan kesia-siaan yang terus berulang-ulang dituliskan oleh Salomo. Kalau demikian, ketika saya kaya, kemudian saya tidak kaya di dalam Kristus, maka sia-sialah kekayaan saya. Tapi kalau saya kaya, kemudian saya tidak terlepas dari Kristus, maka tidak sia-sia. Orang yang tidak terlepas dari Kristus, maka dia mengerti untuk dia menggunakan kekayaannya. Dia akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kata sia-sia, kata kesia-siaan terus berulang-ulang kita temukan dari 12 pasal dalam kitab Pengkhotbah ini. Karena ternyata maksud daripada Salomo ialah jangan sampai Bapak Ibu dan saya terlepas dari Tuhan, terlepas dari Kristus. Salomo berkata demikian. Itu maksudnya Bapak Ibu. Maka melalui kematian kakek Pansunanter 3 hari yang lalu, ya, kita diingatkan, Bapak Ibu dan saya diingatkan, kalau kita yang percaya kepada Kristus, maka hidup kita untuk Kristus, mati kita pun untuk Kristus. Maka hidup dan mati kita tidak akan sia-sia. Wah, indah sekali Salomo menuliskan ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tapi mereka yang terlepas dari Tuhan, mereka yang tidak di dalam Tuhan, hidupnya sia-sia, matinya pun sia-sia, tragis. Keluarga dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan yang bersyukur malam hari ini, mari persiapkan diri kita masing-masing, sebab tiap-tiap kita akan berhadapan dengan Tuhan. Hiduplah untuk Kristus dan matilah untuk Kristus. Sebab kematian untuk Kristus, ayat favorit Pak Penatua Soekarno, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami malam hari ini dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 5, di bawah satu tema mempersiapkan diri kami untuk kami menghadap Tuhan. Sungguh kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini yang menyimpulkan bahwa hidup kami adalah hidup untuk Kristus dan mati kami adalah pun mati untuk Kristus. Maka dalam kehidupan kami di atas dunia ini tidak akan sia-sia, sebab hidup dan mati kami memuliakan Kristus. Kami akan menjadi orang-orang yang paling berbahagia apabila kami menjadi pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.